Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11:28 menit. Injil pertama kali dikabarkan di Pulau Pantar dipusatkan di 3 wilayah yaitu Tabir, Latuna dan Tamalabang. Pada tahun 1911, para misioner dan serdadu Belanda hadir bersamaan di Baranusa dengan 2 misi yang berbeda, yaitu para misioner hadir untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi umat manusia, sedangkan serdadu Belanda menjalankan misi penjajahan. Dalam menjalankan misi, para misioner lebih dulu menjalankan misinya. Namun sebelum menjalankan misi penyebaran Injil secara terbuka, terlebih dahulu para misioner membuka sekolah, lalu menempatkan guru Injil guru jemaat di sekolah-sekolah untuk mengabarkan Injil di wilayah sekitarnya. Pada tahun itu, untuk pertama menjalankan misi, para misioner mendirikan sebuah sekolah di Baranusa dengan nama SDGMIT Blanmerang 1 sekarang ada di Desa Ler, Pantar Barat. Setelah mendirikan SDGMIT Blanmerang 1, para misioner melakukan pekabaran Injil untuk pertama kalinya di Latuna, wilayah Kerajaan Kuligang. Karena pada masa itu penduduk Kerajaan Kuligang masih menganut kepercayaan alam, sedangkan penduduk Baranusa sudah menganut agama. Pada waktu itu, kabar tentang kedatangan Yesus Kristus diberitakan secara terbuka di Pasar Kali Latuna, kemudian selanjutnya dilakukan di rumah-rumah warga, di pondok-pondok, di bawah pohon, di kebun, dan di padang-padang bahkan di jalan-jalan. Karena memang tidak ada tempat penyembahan bagi Tuhan Yesus pada masa itu. Kerajaan Kuligang merupakan jemaat pertama yang menerima kabar keselamatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus mempunyai suku-suku antara lain, suku Kawali, suku Darang, suku Kalondama, suku Bola Masali, suku Alimbon, suku Kaluneka, suku Tewan, suku Wabang, suku Bium, suku Ribu, suku Ler, suku Lupang, suku Kala, suku Kobi, sekarang Kecamatan Pantar Barat dan Pantar Barat Laut. 2 tahun setelah Injil diberitakan, yaitu sejak tahun 1911, pada tahun 1913. Para serdadu Belanda mulai menjalankan misi kolonialnya dengan melakukan kerja paksa kerja rodi, serta merampas melucuti senjata lokal milik warga, sehingga mengakibatkan ketersinggungan para raja-raja di Pantar, dan akhirnya timbul perlawanan dari rakyat. Lama Blegur seorang kepala suku di Kerajaan Kuligang, berbicara atas nama Raja Kuligang, melakukan perundingan bersama Raja Mauta, Raja Tugbal, dan Raja Diing dan bersepakat dan menyatakan perang melawan serdadu Belanda. Sambil mempersiapkan waktu yang tepat untuk berperang, para pemimpin wilayah ini memantau dan mempersiapkan beberapa medan yang tepat sebagai tempat untuk menghalau dan bertempur melawan serdadu Belanda, dan 2 tempat yang disepakati adalah Umukasi Angsali wilayah Kerajaan Mauta dan Pubila Alas Gaiti wilayah Lama Blegur dengan kesepakatan sebagai berikut. Hubas Mom Haing Wadan Isida Sising Biring Hatang Mawa Haina Tagung Gerak Piyil. Hekawa Aing Naing Wadan Isida Sising Biring Entangma, Ngai Tagung Gerak Piyil. Artinya, jika senapan bunyi pertama di Pubila, saya akan ke sana. Kita bergabung dan bertempur bersama melawan mereka, dan sebaliknya, jika senapan pertama bunyi di wilayah Mauta, yaitu Mukasi Angsali, datanglah ke sini. Kita harus bergabung dan bertempur di sini. Dari hasil pantauan dan perundingan itu, akhirnya disepakati agar perang dilaksanakan di wilayah Kerajaan Kuligang yaitu Pubila Me Alas Gaitime, dengan pertimbangan bahwa medan di Pubila adalah perbukitan dan berbatuan. Sehingga dipastikan akan mempersulit pergerakan tentara Belanda, sehingga dengan mudah para pasukan Lama Blegur bisa membunuh mereka dengan busur panah. Dengan strategi sederhana yang ditawarkan saat perundingan itu, akhirnya Lama Blegur diangkat dan dipercaya sebagai pemimpin komandan perang untuk memimpin pasukan melawan Belanda oleh seluruh raja yang menantang perang melawan Belanda. Pada masa perang waktu itu, para serdadu Belanda semakin kejam dengan semena-mena memperbudak rakyat Pulau Pantar. Tetapi para misioner pun berusaha membangkitkan mereka dengan terus menyampaikan kabar keselamatan tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia di seluruh dunia ini. Pemberitaan Injil terus dilakukan hingga jauh ke seluruh wilayah jajahan di Pulau Pantar oleh misioner di tengah-tengah perbudakan yang dilakukan oleh Hindia Belanda, dan pada akhirnya pekabaran Injil oleh misioner itu mampu membentuk karakter orang Pantar yang memiliki moral dan nilai religius yang dapat mengontrol perilaku dalam menjalani hidup dan kehidupan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna di dunia ini.
sekalipun mereka ada di tengah-tengah penindasan dan perbudakan kolonial Hindia Belanda.